kopi? Sudah sarapan? Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya Pendeta Roy Lenkoan menyapa Anda dan memberikan kembali kekuatan kepada kita semua, sahabat Karis of Christ, di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Pagi ini dalam program Grace Everyday, mari kita membaca Alkitab dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tahukah kita, Alkitab menulis dua perkara penting tentang manusia, yaitu masa hidup manusia dan akhir hidup manusia, hidup dan mati. Di kematian hanya ada dua tempat nantinya di waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah surga atau neraka? Tidak ada tempat lain, tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Dan di waktu kita hidup, di masa kita ada hari ini, maka kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Apakah kita mau ikuti Tuhan ataukah kita ikut setan? Apakah kita ada di jalan kegelapan ataukah kita ada di jalan terang yang ajaib? Apa kita mau berbuat baik? Apa kita mau melakukan kebenaran? Atau sebaliknya kita mau berbuat kejahatan? Taburan di masa hidup ini menentukan tempat kita kelak di waktu dipanggil oleh Tuhan. Nah, di dalam Filipi pasal yang ke-1, Filipi pertama, lihat Filipi 1 ayat yang ke-21, di situ dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya yang sementara dia mau berbuat untuk Tuhan sehingga hidup untuk Kristus. Kalaupun mati, suatu keuntungan yang besar bagi dia. Tahukah kita bahwa kematian itu tidak pandang orang benar, apakah orang jahat atau orang yang tidak percaya Tuhan, apakah dia Kristen atau bukan, beragama atau tidak, tidak mengenal usia. Semua ada dalam kedaulatan daripada Tuhan. Kematian itu bukanlah kira-kira, kematian itu bukanlah mungkin, tetapi kematian itu pasti dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berubah dengan cepat. Kondisi dan situasi sekarang ini sepertinya kematian itu begitu sangat-sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya wabah sampai hari ini, manusia sepertinya selangkah dengan maut. Hidup di dunia ini singkat. Bahkan pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, kata pemazmur. Apa arti hidup ini? Tidak ada yang dapat dibanggakan. Betapapun hebatnya pencapaian, kesuksesan, kisah hidup manusia, bukankah semua selalu berakhir dengan namanya kematian? Manusia itu diumpamakan seperti rumput dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15-16. Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan. Manusia seperti bayang-bayang yang lewat. Manusia seperti lilin yang sebentar menyala kemudian lenyap. Hidup manusia hanya ada dalam kesementaraan. Tanda-tandanya coba kita berkaca. Dengan berjalannya waktu yang kita lalui di sepanjang hidup ini, bukankah saudara akan melihat dari kepala sampai ujung kakimu ada banyak perubahan dalam hidup kita. Dari kepala Anda bisa lihat rambut kita mulai memutih, mulai rontok, kulit kita mulai keriput, tulang-tulang kadangkala sudah sebagian besar memasuki usia yang senja mulai keropos, mata tidak sejelas dulu di waktu kita muda,
mulai minus, mulai rabun. Bukan sedikit orang mulai pikun, tubuh semakin lemah. Lalu belum lagi saudara dengan berbagai-bagai penyakit yang melanda kehidupan daripada manusia. Dari hanya hipertensi, kemudian bertambah, gula, kolesterol, asam urat, penyakit kronis melanda. Itulah kehidupan daripada manusia yang hanyalah sementara, yang hanyalah singkat. Syukur kepada Tuhan, karena lewat janjinya yang hebat dan luar biasa, Injil atau Gospel hanya menceritakan satu kisah, yaitu tentang Dia, Yesus Kristus yang bangkit, yang mengalahkan kematian sampai selama-lamanya. Di dalam Roma 14 ayat 9 berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan penderitaan, dan Yesus mengalahkan kematian. Kita hidup hari ini, kita tak lepas daripada dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak lepas dengan namanya penderitaan, penyakit, bahkan tidak lepas dengan namanya kesengsaraan hidup. Dan kita pun tidak lepas dengan namanya kematian. Tapi lewat kebangkitan Kristus di antara orang mati, semua dosa, semua penderitaan manusia, semua dosa manusia, kematian itu sudah dikalahkan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarkanlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini singkat, sebabnya pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu selagi masih ada waktu, selagi kita masih hidup hari ini, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Yesus memberikan pengharapan bagi kita orang benar. Pengharapan yang Tuhan sodorkan kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata bahwa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang hidup. Demikian juga di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang kedua, Tuhan memberitahukan ada pengharapan yang kekal bagi orang-orang benar. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-11 juga Tuhan memastikan kepada setiap kita bahwa kehidupan, pengharapan yang Tuhan sodorkan kepada setiap kita orang-orang benar adalah pengharapan yang pasti. Hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan dan kemurahan semata-mata daripada Tuhan. Sebabnya nikmatilah setiap detik, nikmatilah setiap menit, nikmatilah setiap jam, setiap waktu, setiap hari kita untuk selalu rasa cinta dan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita yang tetap ada di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah, dan tetap berdoa dan beribadah dari rumah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang Engkau janjikan bagi kami. Sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan kami untuk berbuah kebenaran, untuk menghasilkan apa yang Engkau kehendaki. Bukan buah yang asam, tetapi buah yang manis. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan di hari-hari ini, segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu betapa ajaibnya kasih karunia yang sudah Tuhan beri kepada kami. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum
di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi bekas. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak